Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara pidana. Perkenalkan, saya Syamsul Bahri. Saya Gusti Muhammad Farul Razi. Saya Herianto. Saya Bella Syafira. Saya Abdul Latif Malik. Asas legalitas. Legalitas sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni legal, yang artinya sah menurut undang-undang. Di dalam KUHP, pasal 1 ayat 1 tertulis, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dikarenakan hukum harus berlandaskan asas legalitas, maka semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak boleh bertindak di luar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang. 2. Asas perlakuan yang sama di muka hukum. Istilah kerennya adalah equality before the law. Asas ini didukung oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Jadi, setiap orang itu diperlakukan secara sama rata. Tidak ada istilah karena dia pejabat tinggi negara jadi lebih diistimewakan. Begitu juga sebaliknya, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kehakiman. Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHP butir ketiga huruf C, yaitu setiap orang yang disangka, tangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang peradilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahan dan boleh berpegang hukum tetap. Lanjut di tentang pengadilian yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu asas ini tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Caranya mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini dikenal dengan adegium justic, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dijangkau oleh masyarakat. Sekian. Ini saya akan menjelaskan asas oportunitas, di mana asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang hingga penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya, asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas. Artinya, demi kepentingan umum, asas legalitas tersebut dikecualikan. Dalam praktik, istilah asas oportunitas itu disebut dengan istilah diponari. Asas ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan. Yang kedua itu adalah undang umum. Asas yang berlaku untuk umum itu karena yang ini mengerti artinya atau ketentuan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 KUHP, yaitu pemberitahuan putusan sidang yang terbuka untuk umum dalam atau terdakwa anak-anak. Sekian dari saya, terima kasih. Asas akusator, yakni asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam setiap tindakan pemeriksaan. Terdakwa punya hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, namun hakim tetap berada di atas keduanya. Asas pengadilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini dilakukan atau
diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Asas ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang terakhir ialah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Ini berarti bahwa pemeriksaan pengadilan, sidang di pengadilan dilakukan secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi-saksi. Asas ini diatur dalam pasal 153 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 153 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terima kasih.